Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk latihan 4 kelas 7. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita perhatikan pembahasan soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah bus berangkat dari terminal berpenumpang 26 orang. Sesampainya di halte A, turun 4 orang dari pintu belakang dan naik 9 orang dari pintu depan. Nah, kemudian di halte B, dari pintu belakang turun 7 orang, sedangkan dari pintu depan naik 12 orang. Jika bus berkapasitas 50 tempat duduk, maka banyaknya tempat duduk yang masih tersedia adalah titik-titik. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Ini tadi bus berawal dari terminal, dia berangkatnya awalnya sudah ada 26 orang. Kemudian dia sampai di terminal A yang turun 4 orang, berarti kita kurangi 4 orang, tinggal 22. Nah, kemudian ada yang naik lagi, naiknya sebanyak 9 orang, berarti di terminal A itu nanti ada 31 penumpang. Nah, kemudian bus berangkat sampai ke terminal B. Nah, di terminal B ini yang turun 7 orang, berarti kita kurangi 7 orang, jadi tinggal 24. Nah, 24. Nah, ada yang naik lagi, yang naiknya sebanyak 12 orang, berarti ditambah 12 orang sama dengan 36. Jadi penumpangnya itu adalah 36 orang. Nah, sedangkan itu tadi yang kapasitas tempat duduknya ada 50, berarti kursi yang tidak terpakai adalah 50 dikurangi 36 sama dengan 14 kursi yang kosong, ya. Jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Di sini diketahui himpunan P pembentuk kata Indonesia, sedangkan himpunan Q bilangan prima antara 20 dan 30. Nah, maka pertama kita identifikasi terlebih dahulu anggotanya, ya. Anggota dari himpunan B, himpunan P. Himpunan P tadi pembentuk kata Indonesia, berarti ada huruf I, ada huruf N, ada huruf D, kemudian ada huruf O. Nah, N-nya sudah ada, kemudian lanjut ke huruf E dan S, I-nya sudah ada, dan A. Kemudian kita lanjut ke himpunan Q. Himpunan Q bilangan prima antara 20 dan 30. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak dibagi, yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya, ya. Apa yang bilangan prima antara 20 sampai 30, berarti 23 dan 29. Banyaknya dari anggota P ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti banyaknya anggota himpunan P itu sama dengan 7, sedangkan banyaknya anggota dari himpunan Q adalah 2. Nah, pernyataan yang benar adalah yang mana? Jadi untuk yang anggota P banyaknya adalah yang 7, kemudian yang anggota Q yang 2. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. 1 dan 3, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang himpunan, ya. Diketahui
S itu semesta. Semestanya adalah bilangan asli kurang sama dengan 12. Nah, berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Kemudian himpunan A. Himpunan A itu bilangan prima kurang dari 8. Apa saja anggotanya? Nah, anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya bilangan B. Himpunan B. Himpunan B bilangan asli ganjil antara 2 dan 10. Anggotanya apa saja? Bilangan ganjil yang antara 2 dan 10 adalah 3, 5, 7, 9. Pertanyaannya adalah A gabungan, B komplement. Berarti langkah pertama kita cari dulu gabungannya ya. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Berarti kita gabung saja antara himpunan A dan himpunan B. Berarti gabungannya adalah 2, 3, 5, 7, dan 9 ya. 2, 3, 5, 7, dan 9. Ini adalah gabungan dari A dan B. Sedangkan yang ditanya adalah komplement dari gabungan A dan gabungan B. Artinya komplement itu adalah selainnya ya, selain dari himpunan A gabungan B. Jadi selain dari anggota ini apa saja yang ada di semesta? Selain 2, 3, 5, 7, 9. Berarti selain 2, 3, 5, 7, 9. Berarti yang selain kita coret ini apa saja? Berarti 1, kemudian 4, 6, 8, 10, 11, dan 12. Jawabannya adalah yang D. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hasil pemungutan suara dalam pemilihan ketua OSIS SMP Merdeka diperoleh sebagai berikut. 386 orang memilih dia. Kemudian 284 memilih Farel. Ada 24 orang yang tidak memilih, artinya dia golput ya. Jika jumlah seluruh siswa sebanyak, nah ini sebenarnya ini salah ini ya, yang benar adalah 658. Nah, siswanya sebanyak 658, maka banyaknya kartu suara yang tidak sah. Yang tidak sah itu berarti dia memilih dia dan Farel ya. Pertama kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang memilih dia, kemudian ini lingkaran yang kedua untuk yang memilih Farel ya. Yang memilih dia sebanyak 386, kemudian yang memilih Farel sebanyak 284. Sedangkan yang golput artinya dia tidak memilih Dea dan Farel, terletak di luar lingkaran sebanyak 24. Maka untuk mencari nilai X ya, irisannya ini, bagaimana caranya? Kita gunakan konsep semesta. Semesta itu ya, jumlah dari Dea ditambah Farel ditambah yang tidak milih mereka dikurangi dengan irisannya ini tadi ya, dikurangi dengan irisannya diperoleh. Nah, semestanya tadi siswanya ada
658 sama dengan yang memilih dia sebanyak 386 ditambah yang milih Farel 284 ditambah yang tidak memilih dua-duanya 24 dikurangi yang memilih dua-duanya ini tadi. Nah, X ya, kita misalkan sebagai X sama dengan 658 sama dengan, nah ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 694 dikurangi X, maka nilai X nya adalah 694 dikurangi 658 sama dengan 36 siswa ya, jawabannya 36 siswa yang memilih yang tidak sah ini tadi, artinya dia memilih dia dan Farel. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, suku-suku sejenis dari bentuk aljabar ada 3p kuadrat X ditambah 5p kuadrat ditambah 3p kuadrat kuadrat dikurangi 4p kuadrat adalah titik-titik. Oke, kita terlebih dahulu tulis dulu ya. Ada 3p kuadrat ditambah 5p kuadrat ditambah 3p kuadrat kuadrat dikurangi 4p kuadrat. Yang namanya suku sejenis itu berarti artinya yang ini ya, ininya sama. Nah, p kuadrat nah berarti selain p kuadrat ini kan sudah tidak ada, berarti tidak ada yang sejenis dengan ini ya, suku yang ini. Nah, kemudian untuk suku yang p kuadrat, adakah yang sejenis dengan p kuadrat? Oh, ternyata ada ya, ini ya, ini dia. Berarti yang sejenis adalah 5p kuadrat dan min 4p kuadrat, dia sejenis ya. Jadi yang ini jawabannya ya, 5p kuadrat dan min 4p kuadrat itu suku-suku yang sejenis, artinya sama sukunya. Ini p kuadrat, ini juga p kuadrat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil pengurangan a kuadrat dikurangi ab dikurangi b kuadrat dari b kuadrat ditambah ab dikurangi 3a kuadrat adalah titik-titik. Artinya kita tulis ya, b kuadrat ditambah ab dikurangi 3a kuadrat dikurangi dikurangi yang ini ya, a kuadrat dikurangi ab dikurangi b kuadrat. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan kita lakukan yang sejenis ya, yang sejenis. Berarti yang b kuadrat kita kurangi dengan yang ini ya, min b kuadrat ya, berarti ya b kuadrat dikurangi min b kuadrat ditambah ab. Nah, yang sejenis dengan ab siapa? Ini ya, min ab ya, berarti ab dikurangi min ab, kemudian min 3a kuadrat, kemudian dikurangi dengan a kuadrat. Kita lanjutkan, berarti ini adalah b kuadrat, min ketemu min jadinya plus ya, b kuadrat ditambah b kuadrat ditambah ab, min ketemu min jadinya plus ab. Nah, kemudian ada min 3a kuadrat min a kuadrat, berarti hasilnya adalah min 4a kuadrat. Ini kita tambahkan b kuadrat tambah b kuadrat, berarti ada 2b kuadrat
Ini AB ditambah AB berarti sama dengan 2AB dikurangi 4A kuadrat. Seperti itu ya. Hasilnya adalah yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini dia ya. Nilai dari 9x ditambah 15 sama dengan 6x plus 4. Maka nilai dari 5 dikurangi x adalah titik-titik. Nah, kita selesaikan dulu persamaan linearnya ini. Ada 9x ditambah 15 sama dengan 6 dikali x plus 4. Berarti 9x ditambah 15 sama dengan 6x. 9x plus 15 sama dengan 6x plus 24. Nah, yang sesama x kita kelompokkan. Berarti ada 9x dikurangi 6x. Kemudian yang tidak ada x kita kelompokkan juga. 24 dikurangi 15. 9 dikurangi 6 hasilnya adalah 3x. Nah, 24 dikurangi 15 hasilnya 9. Berarti x nya adalah 9 bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Itu untuk nilai x nya ya. Sedangkan yang ditanya adalah nilai dari x dikurangi 5. Berarti x dikurangi 5. Berarti x nya itu tadi sama dengan 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Jawabannya ya. Selanjutnya kita kerjakan soal berikutnya. Ada jumlah 4 bilangan ganjil berurutan sama dengan 888. Bilangan terkecil yang dimaksud adalah titik-titik. Kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil yang berurutan ya. Apa saja? Nah, misalkan yang pertama itu x. Nah, kemudian bilangan ganjil yang kedua adalah x plus 2. Kemudian bilangan ganjil yang ketiga adalah x plus 4. Bilangan ganjil yang keempat adalah x plus 6 ya. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 888. Berarti ntar x ditambah x ditambah x ditambah x berarti ada 4x ya. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi nanti 4x sama dengan 888 dikurangi dengan 12 sama dengan 4x sama dengan 876. Berarti nilai x nya adalah 876 dibagi dengan 4. X nya sama dengan 219 itu ya.